Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Siregar. Saya dari kelas 82 absen 16. Pada kali ini saya akan menampilkan beberapa materi tentang yang pertama, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Dua, alat komunikasi masa lalu atau kuno. Yang ketiga, alat komunikasi modern. Bab 2, sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Yang diperoleh mereka menggambarkannya di dinding gua tentang buru-buru dan juga tentang binatang buruannya. Pada masa tersebut, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, kemudian melukisnya pada dinding gua tempat tinggalnya. Komunikasi pada zaman ini berupa suara, dengusan, dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman sejarah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat penghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. 1. Alat media komunikasi masa lalu atau kuno. Pada saat itu alat komunikasi masih sangat sederhana seperti suara, dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung, lisan maupun tidak langsung menggunakan alat atau media komunikasi. Beberapa alat komunikasi tradisional pada masa kuno sebagai berikut. 1. Kentongan. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi sesuatu. Kentongan besar biasa disebut beduk. 2. Daun lontar. Kegiatan surat menyurat di Indonesia telah dimulai sejak masa kerajaan Kutai Tarumanagara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram pada waktu itu. Surat menyurat hanya terbatas antar kerajaan, diantaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, lontar dikenal dengan sebuah lontaran. 3. Lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. 4. Trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya sesuatu peristiwa agar dapat berkumpul. 5. Asap. Asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. 6. Serat papirus. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media penyampaian informasi. 7. Piktografi. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun menjadi kata kalimat bahasa yang memiliki makna tertentu. 8. Burung merpati. Burung merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. 9. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. 10. Trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan. 2. Media komunikasi modern. Surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya pada tahun 59 sebelum Masehi. Pada masa Kekaisaran Romawi kuno, surat kabar adalah media cetak yang berisi sebagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. 2. Radio. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. 3. Televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua Latin yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. 4. Faksimili. Faksimili atau biasa juga dikenal dengan fak berasal dari bahasa Latin yaitu faksimili, berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fak adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. 5. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. 6. Handphone. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. 7. Handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. 8. Komputer laptop. Komputer laptop adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat.
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.